Koalisi masyarakat sipil dan pengamat politik menolak serta mengkritisi revisi UU TNI yang tengah dibahas DPR dan pemerintah. Direktur Lingkar Madani, 5, Ray Rangkuti, menilai revisi ini tidak efisien dan berpotensi mengancam demokrasi. Poin utama revisi ini adalah perluasan jabatan sipil yang bisa diisi prajurit aktif, dari 10 menjadi 16 posisi, meski disebut sebagai pembatasan. Ini bukan pembatasan, melainkan perluasan. Jika benar ingin membatasi, seharusnya jumlah posisi yang dapat diisi prajurit aktif dikurangi, bukan ditambah, tegas Ray. Direktur Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendry Satrio, mengkritisi pasal 47 ayat 2, yang dinilainya berpotensi merusak demokrasi karena memberi wewenang presiden tanpa batasan jelas. Ini berbahaya karena keputusan presiden bisa dipengaruhi banyak faktor. Seharusnya, aturan hukum tidak mengandung frasa yang ambigu, ujar Hendry. Koalisi masyarakat sipil menilai revisi ini tidak mendesak karena UU TNI 2004 masih relevan. Mereka menganggap perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif sebagai bentuk duifungsi TNI yang harus dihapus. TNI bertugas untuk pertahanan negara, sedangkan kejaksaan adalah aparat hukum. Jika perwira TNI aktif ingin menjabat di kejaksaan, seharusnya mereka mundur dari dinas, tegas koalisi. Koalisi mendesak agar prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 10 lembaga yang diizinkan segera mundur. Salah satu yang disoroti adalah Letkol Teddy Indra Wijaya karena dugaan pelanggaran UU TNI. Sementara itu, Ray Rangkuti mengkritik rapat revisi UU TNI yang digelar di hotel mewah, menilai hal ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah. Ini jelas tidak sesuai dengan program efisiensi Pak Prabowo. Rapat di hotel mewah seperti ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang hemat dan transparan. Seharusnya rapat cukup di gedung DPR, bukan di tempat mewah tanpa urgensi yang jelas, ujarnya. Ray menilai perdebatan dalam rapat tidak diperlukan karena mayoritas fraksi sudah setuju. Jika tidak ada perbedaan pendapat, kenapa pembahasan berlarut-larut? Ini bisa dianggap hanya strategi mencairkan dana sidang, ujarnya. Jika revisi sudah disepakati, cukup ketuk palu tanpa sidang berhari-hari agar anggaran lebih efisien, tambahnya. Subscribe channel Warok Media untuk selalu mendapatkan berita terupdate.